Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Muhajir dan juga Ibu Ratih, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi kelas A. Di sini saya Anggrini Sulistiana NPM 19012010031 akan menyampaikan dan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester saya terkait studi kasus dari PT Rotan Indah Makmur. Untuk kasus ini saya menggunakan analisis strategi kompetitif dari Porter. Sebelum membahas kasus yang lebih dalam dan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu perusahaan seperti apa PT Rotan Indah Makmur ini. Jadi PT Rotan Indah Makmur ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri ekspor mebel dengan memproduksi berbagai gaya furnitur anyaman rotan berkualitas tinggi ke berbagai negara. Antara lain ada Amerika Serikat, Eropa yang termasuk Jerman, Prancis, Belgia, Uni Emirat Arab, dan juga Tiongkok. PT Rotan Indah Makmur ini memiliki dan mempekerjakan sejumlah 300 karyawan, dan produk-produk mereka ini 100% dijual ke luar negeri. Nah, ada akibatnya pandemi ini, peningkatan permintaan penjualan mereka meningkat sebesar 50% sebelum kondisi pandemi. Tentu saja setiap perusahaan pasti menginginkan adanya permintaan penjualan, tetapi permintaan penjualan kali ini malah mengakibatkan permasalahan di dalam PT Rotan Indah Makmur ini. Ada beberapa permasalahan yang terjadi, di antara lain yang pertama, kebijakan industri ekspor mebel dan kerajinan pada kuartal 4 tahun 2021. Pada studi kasus dijelaskan bahwa yang terkena imbas paling besar yaitu industri penjual ekspor karena adanya kelangkaan pada kontainer. Yang kedua, melambungnya biaya ocean freight rate. Melambungnya biaya ocean freight rate ini dipengaruhi karena adanya kelangkaan kontainer tersebut. Yang ketiga, terbatasnya cargo space. Terbatasnya cargo space ini berdampak pada penumpukan barang di gudang yang bahkan melebihi kapasitas gudang. Hal tersebut membuat pelaku ekspor harus melakukan sewa gudang atau membangun gudang yang baru. Dan hal tersebut berdampak pada pengeluaran perusahaan yang semakin membengkak dan semakin membesar pula. Lalu, pada beberapa permasalahan tersebut, ya dampak yang paling terlihat pada PT Rotan Indah Makmur selain mengalami kesulitan melakukan ekspor adalah kerugian yang dialami oleh industri mebel dan kerajinan ini sepanjang Januari hingga September 2021 diperkirakan mencapai 300 juta US dollar sampai 500 juta US dollar. Dan ini termasuk order-order yang telah ditolak. Analisis internal dari PT Rotan Indah Makmur dimulai dari kekuatannya. Yang pertama yaitu adalah produk yang dihasilkan berkualitas dan juga tentu saja beragam. Yang kedua, dapat bersaing di pasar internasional, terbukti dari 100% penjualannya dijual pada luar negeri. Yang ketiga, harga terjangkau. Yang keempat, karyawan dan tenaga kerja yang ahli pada bidangnya. Kelemahan dari PT Rotan Indah Makmur ini yang pertama adalah harga bahan baku tidak stabil. Yang kedua, hanya fokus pada pasar internasional. Yang ketiga, modal yang dimiliki terbatas. Yang keempat, kekurangan karyawan. Untuk perusahaan seukuran PT Rotan Indah Makmur yang 100% produknya dijual ke luar negeri atau ekspor, jumlah karyawan 300 termasuk jumlah yang kecil. Untuk analisis eksternal, saya menggunakan 5 first analysis dari Porter. Analisis yang pertama yaitu competitive rivalry atau persaingan antar perusahaan sejenis. Indikator yang pertama yaitu jumlah pesaing. Untuk industri mebel dan furnitur tentu saja persaingannya ketat dan juga banyak. Untuk yang kedua, pertumbuhan industri sejenis tiap tahunnya. Untuk hasil pastinya atau jumlah pastinya belum diketahui, akan tetapi setiap industri mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa industri mebel dan furnitur mengalami banyak pertumbuhan. Yang ketiga, diferensi produk dan pesaing. PT Rotan Indah Makmur ini memiliki bermacam produk karena didukung dengan adanya tenaga kerja yang ahli pada bidangnya. Yang keempat, biaya produksi. Jadi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, maka biaya produksi juga akan tinggi. Analisis yang kedua yaitu threat of substitution atau ancaman dari produk pengganti. Yang pertama adalah tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti ini tidak terlalu tinggi. Yang kedua, kemudahan mendapatkan produk pengganti ini sangat mudah untuk didapatkan. Analisis yang ketiga yaitu threat of new entry atau ancaman dari pendatang baru. Indikatornya yang pertama yaitu kebutuhan modal. Jadi untuk membangun sebuah bisnis atau usaha pada bidang industri mebel dan furnitur ini tentu saja membutuhkan modal yang besar dan juga banyak. Yang kedua, akses ke saluran distribusi. PT Rotan Indah Makmur ini menyalurkan barangnya atau mengirimkan barangnya ke luar negeri ini melalui armada transportasi laut. Yang ketiga, kebutuhan biaya ke saluran distribusi. Biaya yang dikeluarkan PT Rotan Indah Makmur untuk melakukan ekspor ini cukup tinggi dan cukup banyak juga karena melalui armada laut. Jadi apalagi setelah ada kelangkaan kontainer maka harga akan melambung.
Analisis yang berikutnya atau yang keempat yaitu supplier power atau kekuatan dari pemasok. Indikatornya yang pertama yaitu tingkat dominasi dari pemasok. Ada begitu banyak pemasok bahan baku karena Indonesia ini merupakan salah satu pemasok rotan paling besar di dunia. Yang kedua, tingkat kualitas pemasok. Karena PT Rotan Indah Makmur ini juga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, tentu saja PT Rotan Indah Makmur akan memilih pemasok yang memiliki kualitas bahan baku yang tinggi pula. Yang ketiga, tingkat persaingan pasar pemasok. Tingkat persaingan ini mungkin dengan cara melakukan menaikkan harga bahan baku apabila bahan baku mengalami kelangkaan atau terbatas. Analisis yang terakhir yaitu buyer power atau kekuatan dari pembeli. Indikator pertama yaitu tingkat dominasi pembeli. Dominasi pembeli ini adalah produsen alat rumah tangga dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Yang kedua, dominasi pembeli tiap tahun. Dominasi pembeli tiap tahun ini tidak dapat dipastikan karena dominasi pembeli tiap tahun ini tergantung pada masuknya permintaan ke perusahaan. Yang ketiga, pertumbuhan pangsa pasar tiap periode. Saya rasa untuk pertumbuhan pangsa pasar tiap periode ini selalu naik, terbukti dari adanya selama pandemi saja mengalami kenaikan permintaan sebesar 50%. Yang keempat, pangsa pasar pembeli tiap tahun. Pangsa pasar pembeli tiap tahun ini juga tergantung dari daya beli pembeli dan juga kebutuhan pembeli tersebut. Dari berbagai macam analisis yang telah saya jelaskan, di sini saya memilih strategi Porter yaitu cost leadership, di mana strategi perusahaan yang mengedepankan struktur biaya yang lebih rendah daripada rata-rata industri. Jadi perusahaan secara agresif mencari fasilitas yang efisien, memangkas biaya dan menggunakan kontrol biaya yang ketat untuk menjadi lebih efisien daripada pesaingnya. Apabila saya menjadi manajer di PT Rotan Indah Makmur, langkah yang akan saya ambil yang pertama yaitu melakukan analisis kembali terhadap biaya operasional yang sekiranya dapat dikurangi atau dihilangkan untuk mengurangi biaya operasional yang semakin hari semakin membengkak. Yang kedua, melakukan penjualan dan promosi dalam negeri. Jadi tidak terfokus pada penjualan luar negeri saja. Hal tersebut dapat menghindari biaya angkut kapal yang mahal dan juga dapat mengenalkan produk-produk kita ini ke dalam negeri. Yang ketiga, mempertimbangkan harga bahan baku dan juga harga produk yang akan dijualkan kembali. Jadi apabila terjadi kenaikan pada harga bahan baku, maka kita dapat memikirkan kembali langkah selanjutnya seperti apa yang harus kita ambil untuk menjual produk kita kepada masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban ujian akhir semester terkait studi kasus dari PT Rotan Indah Makmur. Jadi apabila ada kesalahan dan hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.